Wanita cantik bernama Sandra alias SA, 30, tewas di tangan adik kandungnya sendiri di Surabaya. Sandra ditemukan meninggal tertelungkup di atas anak tangga loteng dengan kondisi leher terikat kabel USB atau kabel charger laptop di rumah kontrakan Jalan Taman Darmo Indah Selatan, Karangpoh, Tandes, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 30 Juli 2024. Dilansir dari tribunjatim.com, wanita yang dikenal sebagai pekerja buruh pabrik itu, diduga tewas akibat dianiaya oleh adik kandungnya, yakni wanita berinisial PR, 26. Terduga pelaku berinisial PR sudah diamankan petugas kepolisian dan kini menjalani pemeriksaan beserta tahapan reka adegan awal di lokasi kejadian, Rabu, 31 Juli 2024, siang. Sekuriti Perumahan, Septa Eka Pratama, 23, menceritakan, sosok PR terduga pelaku tampak berada di lokasi kejadian untuk mengikuti jalannya prarekonstruksi. Menurut Septa Eka, korban dan pelaku sebenarnya merupakan 3 bersaudara. Hidup dalam pengasuhan ibu kandung seorang diri, karena ayah mereka telah meninggal. Korban wanita, yakni Sandra Erni merupakan anak pertama. Kemudian, wanita PR, si terduga pelaku, merupakan anak kedua. Dan, anak ketiga, laki-laki berinisial JNT, 23, yang bekerja sebagai pegawai jasa pencucian mobil di kawasan Kecamatan Tandes, Surabaya. Namun sejak Maret-April 2024, PR beserta ibunya berinisial EN, tidak lagi tinggal di rumah tersebut. Kabarnya, PR dan EN mengontrak di sebuah rumah kawasan Kelurahan Manukan, Tandes, Surabaya. Sedangkan, si sulung SA dan si bungsu JNT, masih tinggal di rumah kontrakan tersebut. Menurut Septa Eka, SA dan JNT memiliki kesamaan hobi yakni bermain game online, Mobile Legends. Ia mengira kesamaan kesenangan tersebut, yang membuat keduanya lebih akrab dan diketahui masih tinggal bersama di kontrakan tersebut. Mengenai alasan keluarga tersebut terpecah tempat tinggal, beberapa bulan terakhir, Septa Eka menduga, karena adanya permasalahan di antara mereka. Beberapa cerita yang didengarnya dari para tetangga, mereka sempat terlibat pertengkaran sebelum akhirnya memutuskan berpisah tempat tinggal. Kata warga di sebelah rumah. Saat lebaran itu, ada cekcok, 5 bulan lalu. Tapi kurang tahu apakah cekcok besar atau apa, jelasnya. Namun, ungkap Septa Eka, berdasarkan cerita yang didengarnya selama menjalani pemeriksaan pihak kepolisian, PR mengaku merasa jengkel dengan perilaku SA yang kerap tidak menurut, kerap membantah, atau sulit diatur oleh EN. Setahu saya dari warga, dan mendengarkan dari ibunya saat diinterogasi. Almarhumah susah dibilangin, dibiarkan hidup mandiri gitu. Makanya nggak diurusin. Kurang tahu karena apa. Saat dibilangin susah, suka bantu. Kata ibunya begitu, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.